Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasra dari kelas 30B NIM 2004007560038 akan memaparkan hasil dari PowerPoint tentang kalimat efektif. Pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, jenis kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur serta bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah memiliki subjek predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung interkalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, dan yang terakhir, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Selanjutnya yang kedua, yaitu kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, maka yang kedua juga harus memakainya. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu 1. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. 2. Mempergunakan partikel penekanan penegasan. 3. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. 4. Urutan kata yang bertahap. Dan kelima, melakukan pengulangan kata atau prestisi. Kologisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang tepat. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu A. Menghilangkan pengulangan kata subjek. B. Menghindari penggunaan superordinat atau pada hiponimi kata. C. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. Dan yang D. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Selanjutnya, kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Selanjutnya yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. 2. Struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase kelompok kata, maka ide-ide sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas. A. Kesejajaran bentuk. B. Kesejajaran makna. C. Kesejajaran dalam perincian pilihan.
3. Struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Jenis atau ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan. Kesatuan kalimat bisa berbentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dua. Kehematan. Kehematan adalah hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit, sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan, pemakaian kata depan dari dan daripada. Itu tadi merupakan hal-hal yang harus dihindari. 3. Penekanan. Pemindahan letak frase, mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan dua hal yang disebut di atas, penekanan penegasan dapat juga dilakukan dengan 1. Penegasan dengan intonasi, 2. Penegasan dengan partikel, 3. Penegasan dengan kata keterangan, penegasan dengan kontras makna, penegasan dengan pemindahan unsur, penegasan dalam bentuk pasif. Selanjutnya yang keempat, kevariasian. Variasi dalam pembukaan kalimat dan variasi dalam pola kalimat. 1. Variasi dalam pembukaan kalimat, frase keterangan waktu, tempat, cara, frase benda, frase kerja, partikel penghubung. Selanjutnya variasi dalam pola kalimat untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan. Pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. C. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas, sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. D. Variasi bentuk aktif pasif. Terima kasih, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.